Sperma atau cairan semen berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti benih dan makhluk hidup. Sperma atau spermatozoa adalah sel dari hasil sistem produksi jantan. Sperma bersama dengan plasma seminalis merupakan komposisi dari cairan yang dikeluarkan pada saat seorang mengalami ejakulasi yang disebut sebagai semen. Sel sperma akan membentuk zigot, yaitu sebuah sel dengan kromosom lengkap yang akan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya ada komposisi sperma. Sperma adalah zat cairan atau setengah kental yang terdiri dari dua bagian, yaitu plasma sperma atau plasma semen dan spermatozoa. Plasma sperma dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar prostat, vesika seminalis, epididymis, Cooper, dan Litter. Sedangkan spermatozoa dihasilkan oleh aktivitas tubulus seminiferi. Ada morfologi sperma. Sperma atau disebut juga spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Sel ini mempunyai struktur panjang keseluruhan 50-60 mikron, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah atau leher, dan ekor. Dimensi kepala dengan panjang 4-5 mikrometer, lebar 2,5-3,5 mikrometer, dengan rasio panjang dengan lebar yaitu 1,50-1,75 mikrometer. Selanjutnya ada struktur sperma, yaitu pada bagian kepala. Ini berbentuk bulat seperti telur yang berukuran 5x2 mikron, diameter 3 mikron yang mengandung nukleus yang berisi bahan-bahan sifat penurun ayah. Kemudian pada ujung atau anterior kepala sperma terdapat kromosom yang menghasilkan enzim seperti hyaluronidase, proaksorin, aksorin, asam hidrolase, dan CPE atau corona penetrating enzim yang semuanya penting untuk penembusan lapisan ovum pada proses penetrasi. Selanjutnya ada bagian leher, yaitu berfungsi untuk penghubung antara kepala dan ekor. Dan bagian tengah ini mengandung mitokondria yang berbentuk spiral yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma. Yang terakhir ada bagian ekor. Ekor ini berfungsi untuk bergerak maju. Panjangnya 50 mikron atau sekitar 10 kali bagian kepala. Ekor dibagikan menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengah, midpiece, bagian utama, principal piece, bagian ujung, yaitu endpiece. Kecepatan pergerakan yaitu 30 inci per jam. Selanjutnya adalah spermatogenesis, yaitu proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa disebut spermatogenesis. Terjadi di dalam ruang tubulus seminiferus dalam testis. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensial sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Pematangan sel terjadi di tubulus semiferus yang kemudian disimpan di epididymis. Dinding tubulus semiferus tersusun dari jaringan ikat dan jaringan epitelium germinal atau jaringan epitelium benih. Prosesnya memerlukan 64 hari dengan 3 tahap, yaitu mitosis, meiosis, dan spermiogenesis. Nah, selanjutnya ada spermatogenesis. Secara simultan, proses ini memproduksi sperma matang di dalam testis melewati langkah-langkah. Yang pertama, ketika seorang laki-laki mencapai pubertas, sel kelamin jantan primitif yang belum terspesialisasi dibentuk dengan spermatogonium menjadi diaktifkan oleh sekresi hormon testosteron. Masing-masing spermatogonium yang bersifat diploid membelah secara mitosis untuk menghasilkan 2 anak yang masing-masing berisi 46 kromosom lengkap. Ya, kemudian hasil anak tersebut disebut spermatogonium yang kembali melakukan pembelahan mitosis untuk menghasilkan sel anak, dan satu lagi disebut spermatosit primer yang berukuran besar dan bergerak ke dalam tubulus seminiferus. Nah, spermatosit primer melakukan meiosis untuk menghasilkan 2 anak spermatosit sekunder yang berukuran kecil dari spermatosit primer. Spermatosit sekunder yang masing-masing memiliki 23 kromosom yang terdiri dari 22 kromosom tubuh dan 1 kromosom kelamin, yaitu X atau Y. Kedua spermatosit sekunder melakukan mitosis untuk menghasilkan 4 sel
lagi yang disebut sebagai spermatid yang tetap memiliki 23 kromosom. Spermatid kemudian berubah menjadi spermatozoa matang tanpa mengalami pembelahan dan bersifat haploid yang memiliki 23 kromosom. Selanjutnya, proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, yaitu LH, FSH, dan GH. LH atau luteinizing hormon merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder seperti kumis, janggut, dada bidang, dan distribusi rambut di tempat lainnya. Lanjutnya ada FSH atau follicle stimulating hormone merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogonium untuk melalui proses spermatogenesis. Proses pemasakan spermatosit menjadi spermatozoa disebut spermiogenesis. Spermiogenesis terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Selanjutnya ada hormon GH atau growth hormone sebagai pengatur dalam pembelahan spermatogonium. Nah, pada pembentukan sel sperma melalui 3 fase, yaitu fase pertumbuhan, fase pembelahan, dan fase diferensiasi. Yang pertama, kita akan membahas fase pertumbuhan. Nah, pada fase pertumbuhan, sel-sel calon indung sperma tumbuh, membesar, dan berduplikasi. Pada fase ini juga terjadi penambahan materi inti, sintesis DNA, dan sintesis organel sel. Fase ini juga disebut sebagai fase persiapan sebelum melakukan pembelahan. Akhir dari fase pertumbuhan terbentuklah spermatogonium atau sel induk sperma yang sudah siap melakukan pembelahan. Selanjutnya ada fase pembelahan. Fase spermatogonium yang sudah terbentuk akan mengalami proses pembelahan. Spermatogonium yang terbentuk akan menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer inilah yang akan mengalami pembelahan. Pembelahan yang terjadi adalah pembelahan meiosis, yaitu pembelahan yang terjadi pada pembentukan gamet yang bertujuan untuk mereduksi jumlah kromosom. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1, membentuk 2 spermatosit sekunder. Jumlah kromosom sel spermatosit sekunder adalah setengah dari sel spermatosit primer. Pembelahan belum selesai, spermatosit sekunder akan terbentuk segera mengalami pembelahan menjadi 4 buah spermatid. Spermatid inilah yang akan menjadi kelainan sel sperma. 1. Kelainan jumlah sperma. Ini adalah kelainan jumlah total sperma yang ditemukan dalam sampel air mani. Jumlah sperma yang normal bagi seorang pria adalah sekitar 39 juta sperma per ejakulasi minimum. Seorang yang memiliki jumlah sperma lebih rendah dari jumlah normal terkadang disebut sebagai oligospermia. Jika tidak ada sel sperma yang ditemukan, ini bisa disebut dengan azoospermia. Orang yang memiliki kelainan jumlah sperma mungkin memiliki sejumlah masalah kesehatan seperti varikokel, infeksi, masalah kesehatan kronis, atau yang tidak terdiagnosis seperti diabetes atau penyakit celik, masalah dengan ejakulasi seperti ejakulasi retrograde, masalah saluran, ketidakseimbangan hormon, dan paparan zat-zat beracun. 2. Kelainan bentuk sperma atau morfologi. Kelainan sperma ini mengacu pada kelainan bentuk sel-sel sperma. Untuk melihat kelainan sel sperma ini, sperma harus diperiksa di bawah mikroskop. Bentuk sperma yang normal dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, yang berwarna biru itu merupakan gambar sel sperma yang normal. Ciri-cirinya yaitu 1. Memiliki bentuk oval dengan panjang 5-6 mikrometer dan lebar 2,5 sampai 3,5 mikrometer. 2. Memiliki sebuah tutup terdefinisi atau okrosom yang mencakup 40-70% dari kepala sperma. 3. Tidak ada kelainan yang terlihat dari leher, bagian tengah, atau ekor. 4. Tidak ada tetesan cairan di kepala sperma yang lebih besar dari 1,5 ukuran kepala sperma. 3. Kelainan gerakan sperma atau motilitas.
Motilitas adalah persentase sperma yang bergerak. Agar terjadi fertilisasi, sperma harus berenang ke saluran reproduksi wanita untuk membuahi telur. Motilitas total mengacu pada setiap gerakan, sedangkan motilitas progresif mengacu pada sperma yang meneruskan gerakan baik dalam garis atau dalam lingkaran besar. Pria dianggap memiliki motilitas normal jika 40% dari keseluruhan sperma bergerak dan setidaknya 32% harus berenang dalam gerakan maju atau di dalam lingkaran besar. Kelainan gerakan sperma bisa disebut sebagai astenozospermia. Jika kelainan sperma ini terjadi, maka itu bisa disebabkan oleh penyakit, obat-obatan tertentu, kurangnya nutrisi, atau kebiasaan kesehatan yang buruk seperti merokok. Penyebab kelainan jumlah sperma juga banyak menyebabkan kelainan gerakan sperma. 4. Cairan semen terlalu kental. Cairan semen yang terlalu kental mengakibatkan sel sperma sulit bergerak. Pembuahan pun jadi sulit karena sel sperma tak berhasil mencapai sel telur. 5. Saluran tersumbat. Saat ejakulasi, sperma keluar dari testis menuju penis melalui saluran yang sangat halus. Jika saluran-saluran itu tersumbat, maka sperma tak bisa keluar. Bisa juga terjadi karena kurang menjaga kebersihan alat kelamin sehingga menyuburkan kehidupan virus atau bakteri. Selanjutnya ada pemeriksaan sperma. Tujuannya untuk pemeriksaan sperma penting tingkat untuk mengetahui kesuburan atau fertilitas dan infertilitas seorang pria. Pemeriksaan sperma di laboratorium yaitu meliputi volume air mani, konsentrasi semen, jumlah sperma, konsentrasi sperma atau jumlah sperma per volume semen, motilitas sperma, jumlah sperma normal dan abnormal, koagulasi dan pencairan, seperti cepat air mani berubah konsistensi dari kental menjadi cair, fruktosa, kadar pH, jumlah sperma yang belum matang, jumlah sel darah putih. Sampelnya yaitu syarat sampelnya yang pertama, keadaan pria pada hari pemeriksaan dalam keadaan yang sehat dan istirahat yang cukup. Sperma dikeluarkan setelah didahului dengan tidak melakukan ejakulasi dengan cara apapun selama 2-7 hari. Sperma harus ditampung seluruhnya, dikeluarkan secara masturbasi, dan diperiksa paling lambat 1 jam setelah sperma dikeluarkan. Masturbasi tidak dibolehkan menggunakan bahan pelicin seperti sabun, minyak, dan lain-lain. Tidak diperbolehkan menampung sperma dengan kondom, menggunakan wadah penampung yang steril berbahan dari gelas. Gelas penampung harus ditutup dengan penutup atau dengan kertas. Suhu sperma harus dipertahankan dalam suhu 25-35 derajat Celcius. Pemeriksaan dengan melakukan senggama terputus boleh dilakukan asalkan dengan memperhatikan atau persyaratan persiapan yang tersebut seperti di atas tadi. Pemeriksaannya ada 2, yaitu secara makroskopis dan mikroskopis. Saya akan membahas tentang pemeriksaan makroskopis terlebih dahulu. Pemeriksaan sperma penting dalam masalah fertilitas dan infertilitas. Selain itu juga untuk vasektomi. Alat dan bahannya yaitu 1. Yang pertama-tama ada wadah atau pot cairan semen, 2. Timer, 3. Pipet tetes, 4. Gelas ukur, 5. Kertas indikator, 6. Sampel semen. Cara kerjanya, pasien diminta selama 3-5 hari tidak melakukan kegiatan seksual. Pengeluaran ejakulasi sebaiknya di pagi hari. Jarak dengan laboratorium sedekat mungkin. Air mani ditampung di dalam gelas atau plastik bermulut lebar. Sebelumnya dibersihkan atau dikeringkan terlebih dahulu dan diberi label yang tertulis nama, waktu atau jam pengeluaran air mani dicatat serta segera diantar ke laboratorium. Pemeriksaan secara makroskopis yaitu terhadap volume, warna, pH, kekeruhan, dan kekentalan air mani. Hitung atau diukur volume air mani dengan memindahkan ejakulasi ke dalam gelas ukur 5 atau 10 ml
dan volume baru dapat diukur setelah mani mencair. Catat warna dan kekeruhan air mani. Celupkan kertas indikator ke dalam wadah yang berisi air mani dan cocokkan dengan skala warna pH, kemudian catat pH-nya. Interpretasi hasil, nilai normal sperma itu yaitu volumenya 2-5 ml, pH-nya 7,2 sampai 7,8. Warnanya putih kekuning-kuningan, kekentalannya tuh kental, baunya khas klor, pencairan 10-20 menit. Pemeriksaan mikroskopis. Yang diperiksa itu morfologi spermatozoa dengan prinsip identifikasi bentuk atau morfologi spermatozoa pada sediaan kering yang diwarnai dari cairan semen dan diamati bagian ekor, tengah, dan kepala per lapang pandang. Cara kerjanya itu cairan semen diteteskan pada kaca objek dan dibuat hapusan semen dan biarkan kering di udara. Fiksasi hapusan dengan metanol selama 5 menit. Warnai hapusan dengan pewarna Giemsa selama 20 menit. Kemudian diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali dalam 100 spermatozoa. Nilai normalnya kepala lebih dari 60%, ekor lebih dari 60%. Sedangkan kondisi abnormal yaitu ada kepala kurang dari 40% dan ekor kurang dari 40%. Menghitung jumlah spermatozoa. Dalam prinsip menghitung jumlah spel spermatozoa dalam kamar hitung dari cairan semen dengan catatan waktu pemeriksaan secara tepat dari waktu pengambilan semen. Alat yang bahan digunakan seperti biasa yaitu wadah atau pot cairan semen, timer, pipet tetes, kaca objek, alat menghitung, sampel semen, dan kaca menutup. Cara kerjanya menghitung sperma menggunakan kamar hitung infrared Nauber dan teteskan cairan sperma dengan pipet leukosit. Kemudian untuk mengencerkan dapat digunakan aquadestilata. Isilah pipet leukosit dengan air mani yang sudah mencair dengan aquades sampai garis bertanda 0,5 dan kemudian aquades sampai garis tanda 1,1. Kemudian dihitung sperma dalam kamar hitung pada permukaan seluas 1 mm3. Jumlah yang dihitung dikalikan 200.000 untuk mendapatkan jumlah spermatozoa dalam 1 mili sperma. Pemeriksaan jumlah spermatozoa perlu disarankan untuk dilakukan hitung ulang pada lain waktu karena kualitas air mani seseorang akan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Bisa dilihat ini yang dihitungnya. Motilitas spermatozoa dengan prinsip identifikasi jumlah spermatozoa yang bergerak pada tetesan langsung atau sediaan basah dari cairan semen dengan catatan waktu secara tepat seperti pada jumlah sperma per lapang pandang. Cara kerjanya, semen diteteskan pada kaca objek dan tutup dengan kaca penutup. Kemudian diamati mikroskop berbesar 40 kali dalam 10 lapang pandang. Ketiga, hitung jumlah rata-rata yang bergerak dari jumlah rata-rata yang tidak bergerak. Dan keempat, hitung presentasi dari spermatozoa yang bergerak terhadap jumlah total yang bergerak. Interpretasi hasil, nilai normal uji motilitas itu pergerakan aktifnya lebih dari 50%, pergerakan lemah kurang dari 30%, tak bergerak kurang dari 20%, dan jumlahnya ada 60-150 juta. Pemeriksaan morfologi bisa dilihat cara kerjanya seperti biasa kurang lebih. Nah, ini dia. Kondisi normal dan abnormal pada sperma yaitu jumlahnya kalau normal itu bisa lebih banyak dan kalau abnormal itu lebih sedikit. Morfologinya, kalau morfologi normal itu seperti kecebong kalau normal, dan kalau abnormal itu seperti melingkar-lingkar. Sedangkan gerakan normal itu kayak merata gitu ya. Kalau gerakan abnormalnya seperti nggak berurutan. Nah, ini dia.
Oke, sekian video dari kami. Apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.